Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan merangkum sebuah film tentang seorang buruh tani. Jack tidak sengaja membuka gerbang antara dunia manusia dan raksasa yang menakutkan. Terlepas setelah berabad-abad, para raksasa berusaha mengklaim kembali negeri mereka yang hilang. Jack terjun dalam pertempuran, mempertahankan kerajaan dan rakyatnya. Cinta seorang putri pemberani dan berhadapan dengan para pejuang yang hanya dikenalnya lewat legenda. Kini adalah kesempatan Jack menjadi legenda berikutnya. Diawali dengan seorang anak yang bernama Jack dan ayahnya. Jack yang meminta ayahnya untuk menceritakan sebuah dongeng yang berisi tentang raksasa jahat dan kacang ajaib. Ayahnya pun menceritakannya kepada Jack. Di malam yang sama, terdapat seorang anak yang bernama Isabel dan ibunya. Mereka pun bercerita dongeng yang berisi tentang raksasa jahat dan kacang ajaib. Isi dongeng tersebut diawali dengan para biarawan menumbuhkan jalan untuk mencari Tuhan mereka. Saat mereka sampai pada suatu yang mereka kira adalah pintu surga, ternyata mereka bertemu dengan hal buruk, nasib mengerikan. Di atas ternyata ada raksasa jahat. Dengan adanya jembatan yang menuju dunia manusia, para raksasa pun turun. Melihat kekayaan raja, mereka mendapat rasa untuk mengambil semuanya. Tapi satu rasa yang menyebabkan mereka kehilangan kendali, yaitu rasa akan darah manusia, tulang dan semuanya. Raja Erik memerintahkan biarawan untuk menemukan cara mengendalikan hati raksasa. Lalu mereka melelehkan satu jantung raksasa dicampur dengan sihir dan lainnya. Dan mereka membuat mahkota. Mahkota sihir Raja Erik. Setelah raja memakai mahkota itu, para raksasa patuh pada semua perintah. Film pun dimulai. 10 tahun kemudian, terlihat Jack sudah besar, ditemani oleh seorang pamannya. Jack pergi ke ibu kota untuk menjual kuda milik pamannya. Sesampainya Jack di ibu kota, Jack menghampiri sebuah pertunjukan dan bertemu dengan seorang perempuan bernama Isabel. Disinilah Jack dan Isabel awal bertemu. Adegan pun berpindah. Terlihat ada dua orang yang bernama Roderick dan Wick. Mereka berdua pergi ke sebuah ruangan semacam gudang. Di sini Roderick akan menjadi pengkhianat di kerajaan Cloister. Dia mempunyai rahasia besar. Di sini juga terlihat ada seorang biarawan yang keluar dari ruangan tersebut. Roderick mencari sebuah mahkota dan biji kacang ajaib. Ternyata biji kacang ajaib telah dicuri oleh biarawan tadi. Haha, si Roderick telat. Si Roderick pun meminta Wick untuk mencari biarawan yang mencuri biji kacang ajaib tersebut. Ternyata biarawan yang mencuri biji kacang ajaib bertemu dengan Jack. Dia bermaksud untuk menukarnya dengan kuda. Biarawan itu mengharapkan Jack untuk mengantarkan biji kacang ke sebuah gereja sehingga dibuatlah sistem barter. Apabila Jack berhasil memberikan biji kacang tersebut ke tujuannya, maka pihak gereja akan memberikan uang untuk penggantinya. Namun Jack tidak pergi ke gereja yang diminta, melainkan pulang ke rumah dan menceritakan hal itu kepada pamannya. Tentu saja pamannya marah dan melempar biji kacang tersebut, dan ada satu yang jatuh ke tanah. Adegan berpindah. Terdapat seorang raja dan putrinya. Raja tersebut adalah ayah Isabel. Mereka sedang berdebat karena ayahnya mau menjodohkan ke bawahannya, yaitu Roderick. Isabel pun bersikeras tidak mau karena Roderick lebih tua dari Isabel. Ngomong-ngomong, ibu Isabel yang bercerita waktu Isabel kecil kemana ya dia? Di sini ibu Isabel sudah tidak penting lagi bagi sang sutradara. Oh, ternyata ibunya Isabel meninggal. Isabel pun kabur dari rumahnya karena kesal kepada ayahnya dan Isabel pun tersesat. Di saat Isabel bingung mau kemana dan melihat cahaya dari jauh, Isabel langsung menghampiri cahaya tersebut. Ternyata itu adalah rumah Jack. Jack dan Isabel terus berbincang tentang awal bertemunya Jack dan Isabel di sebuah pertunjukan di kerajaan Cloister tadi siang. Biji kacang ajaib yang tadi jatuh pun terkena air. Pohon pun berkembang sangat cepat dan tumbuh besar panjang ke atas. Isabel yang terjebak di dalam rumah tersebut ikut terangkat ke atas. Siang pun tiba. Raja mengirim bawahannya yang bernama Elmon dan pasukannya untuk menyelamatkan putrinya.
Si Roderick yang pengkhianat itu meminta kepada rajanya untuk Jake harus ikut ke atas. Karena ada alasannya. Kita lihat saja nanti, oke? Elmond dan pasukannya langsung pergi ke atas menaiki pohon yang besar. Menuju ke atas itu berhari-hari dan hujan deras. Dan sampailah di puncak pohon, di sini Jake melihat rumahnya. Mereka pun mencari-cari Isabel ke hutan. Saat berjalan menuju hutan, Jake dicegat oleh si pengkhianat Roderick dan Wick karena ingin merampas biji kacang ajaib. Si Jake pun menyisakannya satu biji kacang. Ngomong-ngomong, kenapa Roderick tahu kalau biji kacang ajaib ada pada si Jake? Karena biji kacang ajaib tumbuh tepat pada halaman rumah Jake. Otomatis si Roderick tahu biji kacang ajaib ada pada Jake. Pencarian pun berlanjut. Jake dan Elmond bertemu dengan satu raksasa yang sedang mencari makanan. Di sini Elmond dan pasukannya yang bernama Crew tertangkap oleh raksasa. Si Jake mah nggak ketangkap karena ngumpet di dalam air. Jake pun terus mengikuti raksasa tersebut. Adegan pun berpindah. Terdapat sepengkhianat si Roderick dan Wick. Terlihat si Wick dimakan oleh raksasa. Terus si Roderick pun mau dimakan oleh raksasa. Ternyata si Roderick mengeluarkan mahkota dari tasnya. Dan si Roderick pun selamat. Kenapa selamat? Nanti saya jelaskan, oke? Di sini Isabel dikurung oleh raja raksasa yang bernama Fallon. Fallon pun membawa Isabel ke perkumpulan para raksasa. Raksasa yang bernama Vi, yang tadi menangkap Elmond dan Crew. Menyerahkan Elmond kepada rajanya si Fallon. Di sini si Fallon bertanya, "Berapa jumlah kalian? Bagaimana kau bisa sampai di sini? Di mana jalan turunnya?" Crew pun menjawab dengan berani mati, "Aku tak sudi." Crew pun lenyap dimakan. Singkat cerita, terlihat Roderick memakai mahkota. Di sini para raksasa berlutut sujud kepada Roderick. Kenapa tadi Roderick selamat? Nah, karena Roderick memakai mahkota yang terbuat dari jantung raksasa dan sihir. Makanya, di sini para raksasa bersujud kepada Roderick. Sebenarnya bukan ke si Roderick sih, tapi pada mahkotanya. Karena terdapat jantung raksasa pada mahkota tersebut yang baunya menyengat mengakibatkan para raksasa luluh. Disinilah Roderick pengkhianat. Roderick dan para raksasa tersebut akan turun ke bawah menyerang kerajaan Clayster dan ingin menguasainya menjadi raja. Adegan pun berpindah. Jake menemukan Isabel yang mau dipanggang. Ternyata Elmond yang duluan dipanggang. Jake pun menyelamatkan Isabel dan Elmond. Jake membunuh satu raksasa tersebut. Sesudah itu, mereka kabur untuk turun ke bumi. Setelah bersiap-siap untuk turun ke bawah, Roderick dan raksasa pun menemukan satu raksasa tewas yang tadi dibunuh Jake. Dan Roderick pun menyuruh salah satu raksasa untuk menjaga Jake, Isabel, dan Elmond agar tidak kabur. Saat mau turun ke bawah, ternyata ada penjaga yang disuruh oleh Roderick. Jake pun mencoba membunuhnya lagi, dan Jake pun berhasil membunuhnya. Langsung mereka pun bergegas. Di sini Elmond punya niat untuk merampas mahkota dari si pengkhianat Roderick. Adegan pun berpindah. Sang raja meminta ajudannya untuk mendebang pohon yang panjang itu, karena takut ada makhluk lain yang turun ke bumi. Malam pun tiba. Di sini Jake dan Isabel sedikit menghangatkan suasana. Di pagi hari, Elmond yang akan merampas mahkota, dia melihat para raksasa dan Roderick ramai-ramai untuk turun ke bawah melawan kerajaan Clayster. Saat Roderick melihat ke bawah, terjadilah baku hantam antara Roderick dan Elmond. Di sini terlihat kantong kecil jatuh yang berisi biji kacang ajaib. Baku hantam pun berlanjut. Di sini Roderick kalah ditusuk perutnya oleh Elmond. Roderick pun mati dan mahkotanya dibawa oleh si Fallon. Si Fallon pun kembali menjadi raja dan para raksasa berlutut kepada Fallon. Ternyata pada saat mau turun ke bawah, pohon itu berhasil ditebang. Jake dan Isabel pun selamat mendarat dengan selamat. Sang raja, Isabel beserta pasukannya kembali ke kerajaannya. Adegan pun berpindah. Fallon yang murung karena tidak ada lagi jalan untuk ke bawah. Ternyata si Fallon kepala kecil melihat kantong kecil yang isinya biji kacang ajaib. Si Fallon pun kembali bahagia dan menaruhnya di air
untuk menjadikan pohon yang besar. Pohon pun tumbuh. Ngomong-ngomong, kenapa ini tumbuhnya ke bawah, sedangkan Jack yang kejadian semalam tumbuhnya ke atas? Apa mungkin ini karena terlalu berat jadi tumbuhnya ke bawah? Awah, para raksasa pun turun ke bawah. Saat Jack melihat ke air, terlihat para raksasa turun ke bumi. Jack pun berlari memberitahu rombongannya kerajaan bahwasanya ada raksasa. Rombongan kerajaan pun berlomba-lomba untuk pergi ke kloister. Sesampainya di kloister, terlihat Palon bergantungan di pintu kerajaan kloister. Palon pun diserang dan jatuh ke air. Peperangan pun terus berlanjut. Terlihat sang raja meminta putrinya dan Jack untuk pergi ke ruangan raja mengarah ke puncak menara kloister untuk meminta bantuan kepada kerajaan lainnya dengan menyalakan suara peringatan. Saat menuju ke ruangan sang raja, Jack melihat sebuah makam itu adalah Raja Eric yang berada pada legenda buku dongeng yang diceritakan kepada Jack dan Isabel. Sesampainya di ruangan raja, ternyata si Palon ada di bawah ruangan raja. Si Palon pun menyerang Jack dan Isabel. Jack dan Isabel pun tertangkap dan Jack pun menjatuhkan biji kacang ajaib ke dalam mulut si Palon. Hancurlah sudah si Palon. Pohon pun tumbuh besar. Jack berhasil membawa mahkota pada jari si Palon. Adegan pun berpindah. Pintu jembatan kerajaan berhasil ditarik oleh kawanan raksasa. Pintu besi juga rusak dan para raksasa memasuki kloister. Saat para raksasa mau menyerang, tiba-tiba Jack datang membawa mahkotanya. Raksasa pun berlutut karena terdapat jantung raksasa pada mahkota. Raksasa pun kembali ke atas dan pohon itu dipotong dengan pedang besar. Jack dan Isabel pun menikah dan mempunyai kedua anak. Jack menceritakan kembali kepada anaknya tentang kisahnya dan mahkota itu ditempatkan di tempat yang aman. Film pun selesai sudah.